Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta Tikana Buka Walintang, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan oleh LPTK UMP, di mana pada kegiatan video pembelajaran kali ini, saya akan melaksanakan pada capaian pembelajaran tentang materi dinamika atmosfer, fokus pada unsur-unsur iklim dan cuaca. Berikut ini adalah kartu ujian saya yang sudah saya cetak dari UKM PPB Kemendikbud.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kalian bisa sehat semuanya dan kegiatan pembelajaran hari ini bisa lancar, tak kurang satu. Silakan ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa. Attention please. Please pray together. Enough. Stand up please. Afternoon to how are you today? I'm fine, thank you, and you? Fine, thanks. Sit down please. Thank you. Baik, sebelum kalian masa pembelajaran hari ini akan saya laksanakan presentasi terlebih dahulu. Ya. Alvina, Atalika, Cahaya Aura, Dimas Faisal, Diva Marcelina, Hamdan Rahmat, Ivana India, Maira Del. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita sekarang ada di lab, ya, di suatu laboratorium, dan kebetulan di praktikal di aturan di laboratorium ini adalah kalian diminta untuk menggunakan jas laboratorium. Sudah siapkan jas laboratoriumnya? Sudah. Baik, silakan kalian pakai jas laboratoriumnya. Pada pembelajaran hari ini kalian penasaran, ya, kenapa saya bawa pada hari ini di sini. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang salah satu materi yang akan kita pelajari hari ini. Begitu. Nah, apa yang harus kita pelajari hari ini? Ya, nanti kita akan mempelajari tentang yang namanya dinamika atmosfer. Ya, di mana dinamika atmosfer ini akan kita fokuskan ke tentang unsur iklim dan cuaca. Nah, maka dari itu nih, saya mau bertanya pada kalian semuanya, mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan dari saya, ya, tentang yang namanya unsur iklim dan cuaca. Pertanyaannya mudah saja. Menurut kalian nih, hari ini cuacanya bagaimana? Apakah cerah? Apakah mendung? Apakah dingin? Ya. Bagaimana cuaca hari ini? Silahkan yang mau memberikan komentarnya. Ya, silakan berdiri dulu. Ya. Silakan. Cuaca hari ini cerah dan agak mendung. Cuaca ini hari ini cerah dan mendung. Oke, terima kasih. Coba selain udara atau rasanya tuh hari ini panas atau dingin atau pengap? Ya, silakan yang mau menjawab. Diandra, coba Diandra berdiri. Ya. Suhunya hari ini tuh agak panas. Harusnya agak panas. Ya. Oke, badan kamu panas enggak? Ya. Oke, terima kasih dulu. Di sini nanti kalian akan mempelajari beberapa hal. Nah, di mana? Kenapa kita akan mempelajari di sini? Di sini nanti akan capaian pembelajaran kita adalah menganalisis hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika atmosfer. Di mana pada dinamika atmosfer ini akan kita pelajari tentang unsur iklim dan cuaca. Nah, tujuan pembelajaran hari ini satu yang pertama adalah mengidentifikasi konsep iklim dan cuaca. Ya,
Kemudian yang kedua, menjelaskan unsur iklim dan cuaca. Wonosobo itu keadaan cuacanya cenderung panas atau dingin? Dingin. Siapa yang ingin menjawab aja? Yuk. Ya, silakan berdiri. Menurut saya kalau keadaan Wonosobo itu cenderung dingin dan sering muncul hujan. Videonya tentang apa tadi? Video pertama tentang embun pas. Kemudian video kedua tentang angin, tentang kelembapan udara juga dan juga suhu ya. Tentunya kalian sudah tahu di sini di Wonosobo ada yang namanya embun pas ya. Nah, ini merupakan salah satu fenomena yang nyata ya, yang terjadi di Kabupaten Wonosobo di mana tempat kita tinggal. Nah, dari video tadi cobalah dari kalian semuanya ya. Coba kamu buat sebuah pertanyaan hasil dari diri kalian masing-masing ya. Coba kalian buat satu pertanyaan saja, tiap orang satu pertanyaan ya. Nanti siapa yang mau menuliskan pertanyaannya ke depan, tuliskan pertanyaannya ya. Pertanyaan tentang mengenai video atau materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Silakan, saya beri waktu 3 menit untuk menuliskan atau memikirkan pertanyaan yang kalian atau kalian tuliskan di depan. Sudah dapatkan pertanyaannya? Ya, baik. Silakan yang mau ingin mengajukan pertanyaan. 1 anak, 2 anak. Ya, kira-kira siapa anak-anak? Baik, 1, 2, ya langsung ya tuliskan. Ya, tuliskan. Boleh membawa bukunya kalau jika kalian lupa. Ya. Ditulis pertanyaannya bagaimana? Baru mendapatkan 3 pertanyaan. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Mengapa kelembapan di daerah pegunungan lebih tinggi? Ada satu lagi? Baik. Kita inventaris ya pertanyaan yang ada di sini. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Nomor 1. Mengapa cuaca dan iklim merupakan gejala alamiah di kehidupan sehari-hari? Yang kedua, mengapa embun upas bisa terjadi di Wonosobo? Yang ketiga, mengapa kelembaban di daerah pegunungan lebih tinggi? Dan yang keempat, mengapa Indonesia beriklim tropis? Nah, akan kita jawab bersama-sama di sini ya. Di mana jawaban-jawaban kalian akan kita inventaris atau kita jawab satu persatu. Nah, di mana jawaban ini atau kalian mencari jawabannya di sini, nanti kalian secara berkelompok. Ya, oke? Ya. Baik, kita akan membagi kelompok. Silakan kita bagi kelompoknya ya secara berhitung ya. Dari yang putri dulu, kemudian ke putra. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Oke? Baik, kita mulai yuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
Yuk, masuk dong. Ayo. Silakan berkelompok duduknya. Mau di meja mana bebas tapi jangan di belakang ya. Oke, silakan. Ya. Oke, kita akan memberi nama kelompoknya masing-masing. Ya, kita akan memberi kelompok masing-masing. Oke, kita beri yang namanya adalah tentang unsur-unsur iklim dan cuaca. Nah, sebelumnya kalian menjawab ini kita beri nama dulu. Yang pertama, kelompok pertama akan kita beri nama yang namanya angin. Ya, kelompok angin. Oke, sepakat ya? Kemudian kelompok 2 akan kita beri nama yang namanya adalah kelompok hujan. Hujan, oke? Kelompok 3 akan kita beri nama kelompok suhu. Kelompok 4 akan kita beri nama yang namanya tekanan. Ya, karena orangnya adalah tekanan. Kelompok tekanan. Kemudian yang kelima nih. Yang kelima akan kita beri yang namanya apa ya? Kelompok kelembaban. Jelas ya? Kelompok angin, kelompok hujan, suhu, tekanan, kelembaban. Baik, terima kasih sekali. Untuk kalian nanti akan saya minta untuk maju ke depan, salah satu menjawab satu per satu atau menjawab satu saja. Ya, nanti biar kita tahu jawabannya seperti apa. Kita beri waktu kira-kira 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Semangat ya? Ya. Oke, siap laksanakan 5 menit dari sekarang. inventaris hari ini ya. Oke, kita lihat pertanyaannya ada 4, berarti nanti ada 5 kelompok ya, berarti nanti ada 4 kelompok yang akan menjawab dan 1 kelompok yang akan menyimpulkan. Oke ya, baik. Pertanyaan nomor 1, mengapa cuaca dan iklim merupakan gejala alamiah di kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau menjawab nomor 1? Siapa yang akan menjawab nomor 1? Oke, silakan berdiri. Nah, jelaskan ya. Oke. 1. Mengapa cuaca dan iklim merupakan gejala alamiah di kehidupan sehari-hari? Karena cuaca dan iklim memiliki pengaruh terhadap perkembangan manusia, serta cuaca dan iklim menentukan aktivitas manusia. Setiap manusia yang beraktivitas akan memastikan terlebih dahulu situasi dan kondisi lingkungannya, apakah kondisinya mendukung atau tidak. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 3 ya, kelompok suhu. Oke, kemudian pertanyaan kedua, mengapa embun upas bisa terjadi di Wonosobo? Nah, siapa yang Embun atau embun upas terjadi dikarenakan gravitasi matahari itu dipenuhi
dingin kalau suhu ruangan itu tidak terlalu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kesayangan. Itu jawabannya di bagus ya. Oke, nomor 3. Siapa yang jawab? Oke. Saya ingin jawab nomor 3. Mengapa kelembapan daerah pegunungan masih tinggi? Hal ini dikarenakan kandungan uap air yang ada di wilayah ketinggian lebih banyak daripada wilayah rendah. Sehingga semakin tinggi suatu tempat, maka kelembapan udaranya akan semakin tinggi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok merah, kelompok 1, kelompok kami. Yang dari kelompok hujan, ya, kelompok hujan, silakan. Mengapa Indonesia beriklim tropis? Karena negara Indonesia berada di garis khatulistiwa dan juga berada di letak astronomis dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kami. Nah, selanjutnya nih, harus kita simpulkan, yang menyimpulkan. Kesimpulan dari 4 pertanyaan di depan adalah yang pertama, Indonesia beriklim tropis dikarenakan Indonesia terletak pada garis khatulistiwa atau garis ekuator dan cuaca merupakan hal alamiah yang berada pada bumi karena cuaca yaitu hal yang menentukan aktivitas manusia dari setiap manusia juga pasti bergantung aktivitasnya pada cuaca yang ada. Nah itu mengapa kelembapan daerah pegunungan lebih tinggi? Ya karena kandungan uap air yang dimiliki oleh dataran yang lebih tinggi juga memiliki kandungan air yang lebih tinggi daripada dataran yang rendah. Nah itu mengapa embun uap bisa terjadi di Wonosobo? Karena Wonosobo merupakan salah satu lokasi yang mempunyai kelembaban udara tinggi karena di daerah pegunungan. Oleh karena itu suhu udaranya otomatis rendah dan bisa terjadi embun utas tersebut. Oke, tepuk tangan. Kita akan tahu sedikit di sini, ya. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat, nah, bahwa yang namanya iklim dan cuaca atau iklim di sini kita yang pertama dulu ada iklim. Iklim merupakan keadaan rata-rata udara dalam suatu wilayah yang relatif luas dan jangka waktu yang sangat lama. Nah, kemudian yang kedua, cuaca adalah keadaan rata-rata ya udara di suatu wilayah dengan cakupan wilayah yang sempit dengan jangka waktunya yang pendek atau singkat dan sifatnya adalah statis. Nah, sehingga dapat dikatakan di sini unsur iklim dan cuaca terdiri dari ada suhu udara, ya nama-nama kelompok kalian adalah nama-nama unsur iklim cuaca, ada suhu udara, tekanan udara, kemudian angin, kelembaban udara dan hujan. Itulah tentang unsur-unsur iklim dan cuaca. Nah, maka dari itu pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan sebuah pengukuran terhadap suhu atau kita akan melakukan sebuah pengukuran tentang cuaca di mana salah satu cuaca yang akan kita ukur adalah suhu udara. Makanya kalian semuanya saya ajak ke laboratorium untuk melaksanakan praktek, ya, melakukan praktek pengukuran. Dan tadi di sini kalian akan melakukan pengukuran suhu, ya, yang jelas pengukuran suhu. Di mana yang kalian ukur adalah suhu udara dan juga suhu air. Nah, nanti kalian akan membutuhkan suhu air. Nah, di sini akan perkenalkan yang pertama, kalian akan menggunakan beker gelas. Ini namanya beker gelas. Ya, beker gelas nanti akan difungsikan untuk menampung air. Ya, apabila airnya berada di keran atau di kolam. Ya, tapi kalau misalnya airnya di kolam, nanti kamu tidak usah ngambil dengan menggunakan beker gelas. Oke? Jadi kalau misalnya airnya di keran, bisa menggunakan beker gelas sebagai penampung. Kemudian alat yang kedua ada yang namanya termometer batang. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengukur suhu. Jadi ketika kalian nanti mengukur suhu, kalian jangan memegang ujungnya ini, ya, tapi memegang talinya. Kemudian selanjutnya ada alat lagi, ya, ada alat lagi di sini. Mungkin kalian baru tahu atau mungkin baru melihat. Nah, yaitu adalah di sini ada yang namanya termometer atau dikatakan sikrometer, ada yang mengatakan hygrometer, tapi ini namanya sikrometer. Ada yang mengatakan juga namanya termometer bola basah, bola kering. Nah, kenapa dikatakan bola basah? Ini yang dikatakan bola basahnya. Ya, kemudian yang kering ini.
Nah, nanti kalian untuk menghitungnya adalah menghitung suhu udara dan air. Suhu udaranya kalian lihat di sini. Suhu airnya kalian nanti tugasnya memasukkan air ke dalam ini. Kemudian dimasukkan. Nah, di sini nanti kalian akan mencatat suhu udaranya yang termometer batang berapa. Setelah itu, setelah sudah diketahui suhunya, langsung masukkan ke dalam air. Ya, bukan dimasukkan belum gitu, enggak. Nah, nanti kalian di kolam, jadi nanti mau nggak mau dipegangi, ya. Atau di sini diletakkan, nanti ditunggu. Kira-kira 3 sampai 5 menit. Oke ya, itu untuk termometer batang. Kemudian selanjutnya menggunakan sikrometer atau termometer bola basah bola kering. Sama, sebelum mengukur kalian lihat dulu yang bagian keringnya ini berapa suhunya, dilihat. Oh, kira-kira ingat menggunakan satuan Celsius, bukan Fahrenheit. Ya, kalau di Indonesia rata-rata menggunakan Celsius. Kalau orang Eropa menggunakan Fahrenheit. Nah, karena orang Eropa itu atau negara-negara Barat itu suhunya lebih rendah. Kalau di Indonesia kan tropis, makanya menggunakan Celsius. Ya, berapa? Setelah diketahui berapa, langsung kalian menggunakan ini. Nah, ini boleh dilepas, nanti dipasangkan kembali, ada kainnya atau sumbunya dimasukkan, sehingga nanti airnya akan merembes ke dalam sumbu ini, akan diketahui suhunya kira-kira 3 sampai 5 menit. Oke? Bisa ya? Setelah itu kalian catat. Nah, setelah dicatat semuanya per kelompok, nanti kalian kembali ke laboratorium, ya. Kemudian kita akan menyimpulkan dan akan kita tuliskan hasilnya. Jelas ya? Jelas. Baik, akan saya bagikan alatnya. Kemudian kelompok 3 akan mengamati di depan tahalikan. Paham ya? Depan tahalikan itu yang terakhir di sana. Oke? Kemudian kelompok 4 nanti akan mengamati di kolam ikan. Ya, kolam ikan yang paling jauh di sana. Ya, di depan kantor TU. Kemudian kelompok 5 akan mengamati yang ada di depan lab komputer. Paham ya? Bisa kalian laksanakan? Baik, silakan kalian nanti dalam waktu kira-kira 10 menit ya, karena kita nanti akan kembali lagi ke laboratorium di sini. Tetap menggunakan jas, agar kalian terlindungi. Nah, silakan kalian menuju ke objeknya masing-masing sambil melakukan praktek. Oke? Ya. Silakan mulai dari sekarang.
kalian sudah melakukan pengukuran semuanya? Sudah mendapatkan datanya? Baik. Selanjutnya tugas kalian setelah kalian tuliskan datanya di situ ada suhu lingkungan udara dan air, kemudian juga ada suhu udara dari bola kering dan bola basah. Sudah dicatat ya? Kalau sudah jangan lupa selisihkan dulu bola kering dan bola basahnya, ya. Kemudian dihasilkan di sini. Kemudian nanti kalian rata-ratakan suhu udara dengan bola kering, dijumlahkan kemudian dirata-rata masukkan ke sini. Jelas ya? Kemudian suhu air juga dengan bola basah, kemudian dimasukkan ke sini. Oke? Nah, setelah itu nanti kalian hitung, ya. Kalian hitung ke, nah di bawah NAP itu ada sebuah rincian berapanya kalian masukkan. Kemudian setelah kalian dapatkan kelembapan lokasinya ini sumber termometer berapa, di sini berapa, nanti kalian tulis konversikannya di sini. Jadi nanti selisih termometernya itu berapa nilainya. Nah, misalnya kalian tadi antara bola basah dan bola kering, ya, itu diselisihkan. Nah, misalnya nilainya 1 yang warna kuning atas itu, ya, nilainya 1. Kemudian suhu bola basahnya berapa? Misalnya suhunya 25, maka yang nilainya kelembaban adalah 91. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka dari itu silakan kalian hitung dan kalian nanti akan menuliskan di sebuah papan yang akan saya tempel di atas di sini. Kemudian kalian tuliskan. Jelas? Nah, silakan dituliskan lebih dahulu. hasil pengukuran ini dan juga hasil konversi tabel tentang kelembaban atau konversi tabel kelembaban diperoleh. Yang bisa kalian lihat di sini kelembabannya adalah 91%. Nah, jadi lingkungan yang ada di SMA kita atau sekolah kita mempunyai kelembaban berapa? 91%. Nah, coba dari hasil dari hasil praktikum kali ini atau yang sudah kalian laksanakan, buatlah sebuah kesimpulannya. Kamu sudah melihat di sini, sudah melihat di sini nilainya.
Coba kamu buat kesimpulannya yang hasil dari praktikum kali ini. Bisa ya? Bisa ya? Ya, nanti saya akan meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil kesimpulannya. Sudah simpulannya sudah bisa didapat? Sudah. Ya. Dari kelompok mana yang akan menyampaikan simpulannya? Oke, silakan dari kelompok 4, kelompok tekanan maju ke depan. Kesimpulan dari praktik yang sudah dilakukan adalah dari hasil pengukuran suhu yang dilakukan di lingkungan sekolah diperoleh rata-rata kelembapan udara sebesar 91%. Hal ini menunjukkan bahwa kelembapan udara di sekitar sekolah cukup tinggi. Dengan kelembapan udara yang tinggi ini, maka suhu udara di sekitar lingkungan sekolah juga tinggi. Kelembapan udara juga membuat kita lebih sering berkeringat. Oke, tepuk tangan untuk kesimpulannya. Ternyata kelembaban udara yang ada di lingkungan kita, terutama lingkungan sekolah kita, cukup tinggi, nilainya 91. Mengingat bahwa Indonesia negara tropis, negara Indonesia beriklim tropis. Nah, dengan adanya iklim tropis ini mempunyai kelembaban yang tinggi. Kesimpulannya bahwa iklim merupakan keadaan rata-rata udara di wilayah yang luas dengan jangka waktu yang lama bersifat statis atau tetap, sedangkan cuaca itu merupakan keadaan rata-rata udara dengan cakupan wilayah yang sempit, jangka waktunya pendek atau singkat. Sifatnya bagaimana? Dinamis. Nah, kemudian yang kedua, unsur-unsur iklim di sini nanti ada suhu udara, kelembaban, tekanan udara, angin, awan, dan curah hujan. Kita fokuskan di sini tadi tentang suhu dan kelembaban udara. Nah, kita simpulkan dari prakteknya hari ini bahwa Indonesia merupakan negara tropis, ya, memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi. Hal ini karena adanya penyinaran matahari sepanjang tahun. Kita sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari ya. Mengakibatkan tingkat penguapan air lebih tinggi. Nah, kalian bisa pahami di sini. Satu, kita refleksikan hari ini. Coba, menurut kalian nih, momen atau peristiwa apa yang paling penting dari pembelajaran hari ini pada materi unsur iklim dan cuaca? Menurut saya peristiwa yang paling penting dalam pembelajaran hari ini adalah waktu praktek, karena kita bisa mengetahui cara mengukurnya, terus bagaimana keadaan kita di sekitar itu suhunya dan kelembapan udaranya bagaimana. Tepuk tangan. Jadi nanti apa ya yang kalian terapkan ke depannya setelah belajar hari ini? Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Jadi untuk yang saya terapkan ke depannya, saya mengetahui kalau kelembapan udara di sekolah kita itu cukup tinggi. Jadi saat beraktivitas kita itu seperti cepat lelah, dan saya akan membawa air putih untuk mencukupi air dalam tubuh saya. Kelembapan yang tinggi kita kadang bisa cepat lelah, cepat berkeringat. Maka dari itu kalian harus selalu minum air putih yang banyak untuk menjaga stamina. Nah, di sini pesan moral yang akan kita lihat di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa yang namanya kelembapan udara di sini ya, bumi telah menggambarkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Nah, di sini menyebutkan bahwa bumi memiliki atmosfer yang memberikan perlindungan. Ya, atmosfer itu memberikan perlindungan serta mengatur suhu bumi sedemikian rupa. Ya, kita harus bersyukur bahwa kita panas, kita dingin itu sudah menjadi aturannya, sudah kita dilindungi oleh sebuah atmosfer, ya, sehingga ekosistem yang seimbang dan teratur bekerja sempurna yang mencukupi untuk kehidupan di seluruh makhluk di bumi atau hidup. Nah, jadi atmosfer itu memberikan perlindungan. Kita harus bersyukur, ya, bersyukur hari ini bahwa yang namanya panas, dingin,
hujan itu sebuah rezeki, sebuah yang namanya keberuntungan untuk kita semua. Jadi atmosfer itu memberikan perlindungan. Kita harus bersyukur, ya, bersyukur hari ini bahwa yang namanya panas, dingin, hujan itu sebuah rezeki, sebuah yang namanya keberuntungan untuk kita semua. Jadi jangan pernah mengeluh, wah hari ini hujan nggak bisa main. Justru hujan itu adalah sebuah keberuntungan untuk kalian semuanya. Paham ya hari ini ya? Oke, ada pertanyaan hari ini? Dari hasil praktikum hari ini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya share yang namanya uji kompetensi di gadget kalian atau di Google Classroom, ya. Nanti silahkan kalian buka Google Classroom-nya, kemudian kalian kerjakan sebagai tugas rumah hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa semoga kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan buat kalian, bisa memberi pengetahuan baru untuk kalian semuanya. Yuk, kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan dengan bacaan doa. Mungkin ketua kelasnya bisa menyiapkan berdoa dulu. Attention please. Let's pray together. Begin. Baik, sebelumnya jangan lupa ketika kalian nanti keluar, jasetnya silahkan kalian lepas, kemudian kalian lipat dan diletakkan di atas meja kalian masing-masing. Silahkan bisa dimulai dari sekarang.